Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Tias Tami. Pada video sebelumnya, part 1 dan part 2, kita sudah membuat dari bagian kaki sampai dengan badan, juga sudah menyambungkan atau menggabungkan bagian lengan ke badan. Sekarang kita sudah akan membuat dari bagian sini sampai dengan ke atas ya, sampai dengan kepala. Di sini sebelum memulai kita akan membuat penguat leher atau neck stiffener ya. Di sini jadi ada penyangganya di bagian dalam. Nanti akan kita masukkan di bagian dalam sini supaya bagian leher ada bantuan supaya lebih kuat menyangga bagian kepala begitu. Jadi nanti kepala supaya tidak tidak seperti jatuh ke arah depan, belakang, ke samping begitu. Jadi lebih kuat posisinya. Oke, karena ini tidak dipotong benangnya, jadi silahkan dari satu gulung benang, maaf, kita pakai ujung benang yang lain ya. Seperti saat membuat kaki, itu kan karena membuatnya kurang lebih bersamaan, jadi kita pakai dari dua ujung ya. Jadi sekarang ini kita juga pakai atau merajut dari ujung benang lainnya sehingga nanti bisa selesai pembuatan penyangga kepalanya, penyangga lehernya, walaupun yang di sebelah sini tidak potong benang. Untuk membuat bagian penyangga leher, di sini kita awali dengan membuat 2 chain. 1, 2, kemudian round 1 dimulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita isi dengan 6 SC sehingga di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch. Jika teman-teman merasa kesulitan dengan awalan berupa 2 chain ini, silahkan menggunakan awalan berupa magic ring, kemudian diisi dengan 6 SC. Ini saya sudah buat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini 6. Seperti ini. Pengerjaan kita adalah continuous round, jadi tidak perlu membuat slip stitch di akhir round. Jadi bisa memakai stitch marker sebagai penanda awal round ya, dipasang pada stitch pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di stitch yang sebelah sini. Sekarang lanjut round 2, kita buat 2 SC kemudian increase, diulang sebanyak 2 kali sehingga di akhir dari round 2 kita akan punya 8 stitch. Ini punya saya kurang rapi, ada benang yang tidak terikut, saya ulangi. Nah, seperti ini. 1, lalu di sebelahnya lagi 1. Ini sudah 2 SC. Saya pasang stitch marker dulu pada SC pertama. Kemudian di stitch sebelahnya kita isi dengan increase atau 2 SC langsung di dalam satu stitch. Silahkan lakukan ini satu kali lagi, 2 SC kemudian increase. Setelah selesai round 2, pastikan jumlah stitchnya adalah 8 buah ya. Jadi sekarang kita lanjut round 3. Untuk round 3 kita hanya membuat 1 SC di setiap stitchnya. Jadi tetap ya 8 SC dari round 3 sampai dengan round 16. Jadi sebanyak 14 round. 1, sebelahnya lagi 1, begitu. Silahkan dibuat sampai dengan round 16. Bisa dibantu dengan helaian benang nanti untuk menandai, kalau tidak mau lepas pasang stitch marker. Jadi silahkan dibuat
8 SC di setiap roundnya, dari round 3 sampai dengan round 16. Untuk bagian penguat leher ini, penyangga leher ini diisi dakron sampai dengan penuh ya. Jadi setelah perajutan beberapa round silahkan diisi dengan dakron, kemudian lanjutkan perajutan lagi, kemudian isi dengan dakron, seperti itu ya. Jadi yang bagian ini harus terisi dengan penuh, jangan sampai terlupa untuk diisi dengan dakron. Lalu setelah selesai sampai dengan round 16, kita lanjut round 17. Kita buat 4 decrease. Jadi setiap 2 stitch dibuat decrease ya. Jadi sebanyak 4 kali. Nanti di akhir round 17 kita punya 4 stitch saja. Baru kemudian nanti akan kita tutup lubangnya. Ini adalah decrease saya yang kedua. Kemudian sebelah sini decrease yang ketiga. Lalu sebelah sini decrease yang keempat. Nah, setelah itu tidak perlu tambah 1 chain sebelum potong benang. Jadi langsung setelah membuat 4 decrease kita potong benang. Lalu setelah itu masukkan ekor benang ini ya, kita tarik dari setiap front loop 4 decrease tadi ya. Jadi di 4 stitch kita masukkan hakpen dari bagian front loop, ini tarik. Begitu. 1, lalu sebelahnya lagi 2, sebelahnya lagi, begitu sampai dengan yang keempat. Setelah selesai memasukkan lewat keempat front loopnya, kita tarik. Nah, jadi lubang yang di sini menutup rapat. Nah, sisa benang bisa kita masukkan, bisa pakai hakpen, bisa pakai jarum ya. Kalau sedang jauh dari jarum tapestry, ini bisa ditarik seperti ini. Jadi lebih rapi. Maaf ya suaranya agak serak karena rasanya sedang mau flu ini, jadi kurang enak. Nah, seperti ini. Kalau sudah cukup masuk, bisa nanti dipotong benang atau ini disembunyikan seperti ini, masukkan. Nah, jadi lebih rapi ya tampilannya, walaupun sebenarnya nanti juga dia akan tersembunyi di dalam atau di bagian leher ya. Sebenarnya tidak apa-apa, cuman kalau ingin tampilannya lebih rapi seperti tadi, ini saya lepas juga penanda pengulangan round tadi. Oke, seperti ini penyangga atau penguat lehernya. Setelah selesai merajut bagian penyangga leher, sekarang kita akan ini ya, kalau peletakannya nanti dimasukkan seperti ini. Jadi dia menjadi istilahnya apa, tulang leher, jadi lebih kuat ya di sebelah sini nantinya. Nah, ini ada dakron. Oke, nanti sebelah sini tetap diisi, jadi nanti ini juga tidak kosong ya bagian dada. Lanjut sekarang bagian leher ya. Ini kita mau mulai bagian leher supaya nanti ke kepala langsung. Jadi perajutan semuanya jadi mengurangi penjahitan. Nanti penjahitan hanya di bagian sedikit aja di bagian telinga.
Untuk bagian leher, penghitungan roundnya masih melanjutkan dari bagian badan atau body ya. Tadi terhenti pada round 65, jadi sekarang round 66. Pada round 66 ini 2 SC, kemudian decrease. Diulang sebanyak 4 kali. 1, 2, kemudian decrease. Sehingga nanti di akhir dari round 66 ini kita punya 12 stitch. Lanjutkan dulu. Lalu setelah itu lanjut round 67 sampai dengan round 69 kita hanya membuat 1 SC di setiap stitchnya. Jadi sebanyak 3 round ini setiap round membuat 12 SC saja ya. Jadi sebanyak 3 round silahkan dirajut 1 SC di setiap stitchnya. Jangan lupa nanti sambil dicek posisi dari penguat leher ya, penyangga lehernya di dalam, sambil nanti ditambah dengan dakron untuk samping-sampingnya supaya tidak kosong ya. Lanjutkan dulu. Ini saya sudah selesai sampai round 69. Kemudian jangan lupa di sekitar ini ya, katakanlah ketiaknya ini, walaupun tangan ini memang kosong tapi bagian sini tolong diisi, kemudian kita mulai pasang penyangganya. Jadi nanti perajutan ke atas walaupun agak sulit karena ada penyangga di tengah-tengah, tapi ini supaya nanti tidak terlupakan ya, supaya nanti bagian ini jadi sudah terisi penyangganya begini. Oke, kita lanjut round 70. Di sini kita buat pengulangan 1 SC, kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 70 kita akan punya 18 stitch. Jadi ini sudah mulai membesar, nanti akan membentuk bagian kepala. Jadi dari round 70 ini adalah sudah bagian kepala ya. Ini kita pasang stitch marker pada stitch pertama, 1 SC, kemudian increase, silahkan diulangi 5 kali lagi. Kemudian lanjut round 71 kita buat 2 SC, kemudian increase 1, 2, lalu berikutnya increase, diulang sebanyak 6 kali. Ini kita sudah buat 1 kali pengulangan, jadi dilakukan 5 kali pengulangan lagi. Jadi nanti di akhir dari round 71 kita akan punya 24 stitch. Berikutnya round 72 kita buat 3 SC, kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 72 kita akan punya 30 stitch. Untuk round 73 ya, di sini kita buat 2 SC terlebih dahulu. 1, 2, pasang stitch marker sebagai penanda awal round. Kemudian increase di sini. Lalu setelah itu kita buat
4 SC kemudian increase diulang sebanyak 5 kali. 4 SC kemudian increase. Ini saya baru buat 3, kemudian 4 SC lalu increase. 4 SC lalu increase ini yang diulang 5 kali. Ini sudah buat 1 kali pengulangan, berarti buat 4 kali lagi. Dan setelah selesai sampai dengan pengulangan kelima, di sini akan ada sisa 2 stitch, akan kita isi dengan 2 SC. Jadi di masing-masing stitch diisi dengan 1 SC. Di akhir dari round 73 ini kita punya 36 stitch. Sekarang lanjut ke round 74. Kita buat 5 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 dan 5. Kemudian di sebelah sini kita buat increase. Silahkan ini diulangi 5 kali lagi sehingga nanti di akhir dari round 74 kita akan punya 42 stitch. Lalu round 75 kita buat 3 SC terlebih dahulu. 1 2, pasang stitch marker sebagai penanda awal round, kemudian 3, lalu setelah itu increase. Kemudian setelah increase ini kita buat pengulangan 6 SC kemudian increase sebanyak 5 kali. Ini baru buat 2 3 4 5 dan 6, kemudian increase. Nah, ini 1 kali pengulangan, silahkan dibuat 4 kali pengulangan lagi. Dan setelah selesai pengulangan yang kelima, di sini akan ada sisa 3 stitch, akan kita isi dengan 3 SC. Jadi masing-masing stitch diisi dengan 1 SC. Di akhir dari round ini kita akan punya 48 stitch. Lalu sekarang lanjut round 76, kita buat 7 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 76 kita akan punya 54 stitch. Ini saya baru buat 2, kemudian ini 3 4 5 6 kemudian 7 dan di sebelahnya increase. Silahkan diulangi 5 kali lagi. Berikutnya round 75 sampai dengan round 84, jadi sebanyak 8 round. Kita cukup membuat 1 SC di setiap stitchnya. Jadi di 8 round ini masing-masing round nanti jumlah stitch di tiap round tetap yaitu 54 stitch. Silahkan dilanjutkan sampai dengan round 84. Setelah selesai sampai dengan round 84, sekarang lanjut round 85, kita buat pengulangan 7 SC kemudian decrease sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6 dan 7, lalu decrease, ulangi 5 kali lagi ya,
Sehingga nanti di akhir dari round 85 ini kita punya 48 stitch. Lalu lanjut round 86, kita buat 3 SC terlebih dahulu. 1 2 3, pasang stitch marker, kemudian decrease, lalu berikutnya pengulangan 6 SC kemudian decrease sebanyak 5 kali pengulangan. 1 2 3 4 5 6, kemudian decrease. Lakukan 4 kali lagi. Setelah selesai pengulangan yang kelima, di sini nanti akan ada sisa 3 stitch. Kita isi masing-masing stitch dengan 1 SC. Sehingga di akhir dari round 86 kita akan punya 42 stitch. Seperti ini sampai dengan round 86. Sekarang kita akan pasang safety eyes ya, bagi teman-teman yang memakai safety eyes. Tapi bila tidak ada safety eyes, bisa nanti belakangan disulam aja untuk membuat tampilan mata begitu. Di sini kita akan pasang safety eyes sambil dilihat dulu ya teman-teman, posisi tengahnya sebelah mana ya. Diberi tanda dengan jarum pentul. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini untuk menentukan bagian tengah dari wajah. Jadi silahkan di stitch mana aja dulu. Ini hanya sebagai ancer-ancer. Bisa, kalau misalnya ini kan masih bisa digeser-geser ya. Jadi ini hanya sebagai ancer-ancer aja, sebagai penanda. Lalu kemudian bila ini adalah round 86, yang terakhir kita kerjakan adalah round 86, berarti bawahnya adalah 85, bawahnya lagi 84, bawahnya lagi 83. Pasang safety eyes di antara round 83 dan 82. Jadi agak di sini. Nah, bisa di mana saja silahkan nanti di antara round 83 dan 82. Misalkan seperti ini juga masih sebagai ancer-ancer juga. Jadi nanti bisa disesuaikan karena saya kan tidak tahu benang rajut yang dipakai oleh teman-teman ukurannya benang yang ply apa begitu ya. Jadi misalkan nanti bila hasilnya besar, silakan memakai safety eyes yang juga besar begitu ya, atau dengan ketersediaan safety eyes yang teman-teman punyai. Di sini saya pakai yang 10 mm. Ini untuk pemasangannya jaraknya adalah sekitar 5 sampai dengan 6 stitch. Jadi bisa menyesuaikan dengan lebar wajah dari hasil rajutan teman-teman ya. Jadi nanti bisa digeser, itu kan juga sesuai selera. Misalkan tampilannya ingin jadi seperti apa, itu kan juga mempengaruhi ya letak dari posisi safety eyes-nya. Jadi ini masing-masing bisa diubah ya. Jadi maksudnya itu tidak saklek harus seperti punya saya. Jadi bisa disesuaikan masing-masing. Oke. Untuk memudahkan memasukkan safety eyes, dibantu dengan hakpen seperti ini atau dengan ujung gunting, silahkan ya. Nah, seperti ini. Kalau merasa tidak suka, bisa digeser, bebas aja. Jadi untuk bagian wajah itu sebenarnya paling mudah atau apa ya,
bagian yang paling bisa diubah-ubah lah sesuka hati kita begitu. Lalu di sini kalau mau sulam bagian hidung mau saat ini boleh, nanti setelah selesai juga bisa. Jadi bebas aja ya. Oke. Sekarang saya akan lanjutkan perajutan. Maksud saya bila ini sudah fix ya, bisa pasang washer atau pengganjal mata. Tapi kalau nanti mau diubah lagi, misalkan masih ingin digeser begitu, jangan keburu dipasang washernya. Sini saya fix sudah seperti ini. Hasil jadinya jaraknya antara 3 sampai dengan 4 stitch. Pasang di bagian belakang seperti ini saja. Oke, kita lanjut perajutannya. Ini saya lepas dulu supaya tidak mengganggu perajutan. Round 87 kita buat pengulangan 5 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Sehingga di akhir dari round 87 kita akan punya 36 stitch. 1 2 3 4 5, pasang stitch marker ya, hampir lupa pada stitch pertama 1 2 3 4 5, kemudian decrease. Silahkan dilanjutkan perajutan, diulang 5 kali lagi. Round 88 kita buat 36 SC, jadi di setiap stitch cukup membuat 1 SC, sehingga di akhir dari round 88 jumlah stitchnya tetap 36 stitch. Lalu sekarang round 87 kita buat 2 SC terlebih dahulu, kemudian decrease. Ini 1 2 lalu decrease. Lalu setelah itu buat pengulangan 4 SC dilanjutkan dengan decrease sebanyak 5 kali. 1 2 3 4, kemudian decrease. Silahkan diulangi 4 kali lagi. Setelah selesai pengulangan yang kelima akan ada sisa 2 stitch. Kita isi dengan 2 SC, masing-masing stitch adalah diisi 1 SC, sehingga di akhir dari round 87 ini kita punya 30 stitch. Berikutnya round 88 kita buat pengulangan 3 SC, kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali. Ini 3 SC, kemudian decrease. Nah, diulang 5 kali lagi sehingga nanti di akhir dari round 89 kita punya 24 stitch. Mohon maaf tadi ada kekeliruan penyebutan round, tapi nanti pada pola sudah sesuai dengan penghitungan pola. Lanjut, berikutnya round 91 kita buat 2 SC kemudian decrease 1 2
kemudian decrease. Diulang sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round ini kita akan punya 18 stitch. Setelah perajutan ini kita istirahat dulu sebentar, karena kita akan isi bagian kepala dengan dakron ya. Tidak perlu terlalu penuh dulu, karena nanti masih akan melanjutkan perajutan hingga nanti ini lubangnya menutup. Saat pengisian dakron sambil diraba ya di bagian dalam, jangan lupa bahwa kita tadi ada penyangga leher atau penguat leher di dalam. Usahakan posisinya dia berdiri di tengah, jadi tidak terdorong oleh dakron, sehingga nanti misalnya terdorong dia akan ke arah samping atau ke arah belakang begitu. Jadi nanti ketika dipegang dia akan keras kalau ada penyangga lehernya. Tapi kalau dipegang seperti ini empuk semuanya, berarti penyangga lehernya berada di bagian tengah. Jadi seperti itu. Jadi sewaktu memasukkan dakron juga sambil diarahkan bahwa dakron yang kita masukkan itu tidak menggeser posisi dari si penyangga leher, begitu ya. Jadi mengisinya juga jangan terlalu banyak sekali, jadi sedikit-sedikit dulu supaya terdistribusi ke segala arah dakronnya. Kalau terlalu banyak sekali masuk, nanti takutnya dia hanya bendol di salah satu sisi saja. Oke, ini tinggal sedikit lagi kita lanjutkan. Nanti ketika sudah agak mengecil kita sambil isi sedikit lagi begitu ya. Jadi supaya perajutan yang sebelah sini tidak kesulitan. Lanjut round 92, berarti di sini kita membuat 1 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 92 ini kita tinggal punya 12 stitch. Silahkan dibuat sampai dengan akhir round. Lalu jangan lupa sambil diisi dengan dakron ya, mumpung masih ada bukaan ini sebelum benar-benar tertutup rapat. Tadi yang belum penuh bisa sambil ditambah lagi. Kemudian terakhir ini round 93 kita buat 6 decrease. Jadi di akhir dari round 93 nanti kita tinggal punya 6 stitch. Buat decrease di setiap 2 SC ya, setiap 2 stitch kita buat decrease. Nah, silahkan dilanjutkan dulu. Setelah selesai membuat 6 decrease, kita potong benang. Dan ini masih ada bukaan sedikit sekali. Kalau butuh atau kalau perlu tambahan dakron sebelum benar-benar tertutup rapat, bisa ditambahkan sedikit lagi di bagian atas. Tapi kalau sudah dirasa sudah cukup, kita akan tutup lubang ini. Punya saya tambah sedikit-sedikit dulu. Ini karena di bagian ini terlihat ada yang sedikit cekung. Bila masih ada yang cekung, itu pertanda masih ada yang belum penuh atau belum terisi. Jadi diisi dulu sampai dengan tidak ada yang terlihat cekung. Nah, kalau sudah dipastikan sudah penuh, sudah dirasa tidak ada yang kurang dakronnya, baru setelah itu akan kita tutup rapat. Caranya adalah sama seperti saat menutup neck stiffener ya, atau penyangga leher. Jadi kita
tarik atau masukkan sisa benang ini, ekor benang ini di bagian front loop dari setiap stitch begini. Jadi nanti dari ke-6 stitch kita lewatkan di bagian front loop saja, baru setelah itu kita tarik sehingga nanti bagian yang terbuka ini menjadi tertutup rapat. Ini ya, setelah itu kita tarik. Nah, jadi menutup rapat. Lalu sisa benang ini akan kita sembunyikan ke bagian dalam. Di sini saya pakai jarum. Ini. Kemudian keluarkan ke stitch lain begini. Bebas aja, stitch mana aja. Tarik. Nah, seperti ini. Jadinya yang sebelah sini lebih rapi ya. Ini benang ini bisa dilepas, kemudian sisa benang ini juga bisa dipotong. Nah, seperti ini hasilnya bagian kepala. Sekarang kita akan buat sulaman sederhana pada bagian wajahnya. Di sini saya pakai warna yang sama dengan warna kulitnya untuk membuat bagian hidung. Jadi ini saya potong benang kurang lebih 30 cm karena saya daripada kurang lebih baik lebih. Lalu di salah satu ujung saya buat simpul seperti ini. Kemudian dari sisi mana saja bebas ya, kita tusukkan menuju bagian yang akan kita jadikan sebagai bagian hidung. Nah, ini adalah garis atau round yang sama dengan mata yang bagian bawah ya. Di sini bisa di round yang sama atau di satu round bawahnya. Nah, saya di sini akan di satu round bawahnya, jadi di sekitar ini ya, nanti keluarnya di sekitar ini. Jadi di tengah-tengah dari batas antar kedua mata. Jadi misalnya dari sini saya keluarkan ke stitch sebelah sini. Begini. Ini yang ada simpulnya, kita tarik masuk. Nah, jadi dia akan tertahan di tengah-tengah dakron sana. Lalu seperti ini. Hanya membuat beberapa kali ke kanan ke kiri seperti ini saja. Lebarnya juga bebas, mau satu stitch atau mau 2 stitch, disesuaikan aja dengan tampilan yang diinginkan. Nah, kalau ada dakron yang terikut keluar, dimasukkan lagi, tidak apa-apa, seperti ini, supaya tidak mengganggu tampilan bagian hidungnya. Nah, kalau sudah dirasa sudah cukup menonjol bagian hidung, sudah cukup seperti ini, berarti satu kali terakhir punya saya. Lalu setelah itu keluarkan ujung jarum di stitch mana aja seperti ini. Kalau ini sulit ya, misalnya tangannya licin seperti saya karena berkeringat, itu bisa dibantu menggunakan tisu atau kain atau juga etang seperti yang biasa saya pakai untuk membantu menarik ini keluar.
Oke, sudah. Kalau nanti mau ditambah atau ini mau diedit ya, atau mau diubah, sisa benang ini jangan dipotong dulu, biarkan menggantung seperti ini, tidak apa-apa, dia tidak akan mengganggu perajutan kita sampai nanti dilihat ya hasilnya ini. Karena nanti kan perjalanan merajut yang lain mungkin, oh yang ini ternyata kurang lebar, atau oh ini ternyata kurang turun satu round lagi, atau bagaimana, itu bisa kita perbaiki lagi begitu. Nah sekarang kita akan buat sulaman di bagian matanya. Sama seperti sebelumnya, buat simpul di salah satu ujungnya ini, kemudian masukkan dari stitch mana aja, keluar di sekitar atas mata seperti ini ya, atas mata. Kalau kesulitan masuk, bantu dorong sampai dia tersembunyi di dalam. Kemudian lingkarkan benang putihnya, nah di sekitar mata begini sampai kurang lebih tengah dari mata ya, dan tusukkan masuk. Nah, karena di bagian belakang mata ada washer ya, atau penahan matanya tadi, pengganjalnya itu, saat mendorong masuk ke dalam, hati-hati ya, takut merusak posisi dari washernya. Kemudian keluarkan di mata yang sebelah lagi, sebelah sini. Sambil posisi yang di sini dijaga supaya bentuk lingkarnya tidak berubah. Nah, sini juga. Nah, setelah dari sebelah sini kita keluarkan jarum di stitch mana aja. Nah, sambil dilihat, oke, bentuknya atau hasilnya. Lalu kalau sudah satisfy atau sudah merasa puas dengan hasil yang di sini, bisa potong benang yang ini. Ini masukkan lagi dulu ke stitch yang sama di sini, mana dia keluar ya. Lalu keluarkan di stitch lain lagi. Jadi dia sisa benang tersembunyi di dalam dakron. Nah, dan sini juga tetap rapi ya. Dipotong nanti boleh, dirapikan sekarang juga boleh, bebas saja. Ini kalau ada yang sedikit ini ditarik-tarik begini supaya lebih rapi. Oke, yang ininya sekarang dilanjutkan lagi dengan memakai benang sulam warna hitam. Nah, masukkan juga dari stitch mana aja, bebas ya. Di stitch dimana tadi ini yang putih keluar, itu kita keluarkan di sebelah situ.
Kita akan buat garis mata ya. Seperti ini. Lalu keluarkan ke sebelah sini. Lalu kita akan buat alis. Posisi alis bisa 2 round di atas mata, bisa 3 round di atas mata, sambil disesuaikan aja nanti ya hasilnya. Kemudian garis lurus aja, turun 1 round, keluarkan di bagian sebelah. Kemudian kalau mau ditambah dengan bulu mata bisa, tidak juga tidak apa-apa. Bulu matanya kecil-kecil aja atau mau panjang-panjang juga tidak apa-apa. Kalau ingin bulu mata yang lentik ya. Ini kurang ke atas, bisa dimasukkan lalu keluarkan di titik yang diinginkan. Ups. Silahkan dibuat dulu ya, bulu matanya punya saya masih belum pas, ini saya perbaiki dulu. Nih dimasukkan ke stitch ini, dikeluarkan dulu, coba di stitch lain sambil dilihat, nanti tinggal diedit lagi kalau masih kurang sreg ya, karena kan ini bisa dilepas ya benangnya. Udah lumayan lah, lumayan lentik gitu maksudnya bulu matanya. Mau 1 atau 2 silahkan, atau mau 3 juga silahkan. Kemudian berpindah ke sisi mata sebelahnya. Dibuat juga untuk yang sebelah sini ya, bagian mata yang sini.
Dan untuk mengakhiri seperti biasa kita tusukkan di stitch mana aja. Lalu masukkan kembali. Di stitch yang sama dan keluarkan ke stitch lain lagi. Begitu, lakukan beberapa kali. Kalau sudah dirasa sudah cukup, kuat, tersembunyi, sudah bisa potong benang. Ini punya saya tampilannya seperti ini. Nanti akan kita lanjutkan di video part berikutnya untuk bagian telinga, penjahitan telinga, dan juga pembuatan bajunya. Jadi ini kalau sudah satisfied dengan hasilnya, sudah bisa dipotong semua benangnya. Kalau mau ada sedikit perubahan, misal karena menyesuaikan dengan bentuk mata begitu, bagian hidung mau di seperti apa, bagian alis mau diganti lagi, itu bebas aja ya teman-teman. Jadi berikutnya setidaknya inilah basicnya untuk sulam bagian wajah. Jadi nanti tinggal teman-teman modifikasi sendiri supaya bisa mencapai atau menghasilkan ekspresi wajah boneka yang diinginkan oleh teman-teman. Oke, sampai jumpa di video part berikutnya. Nanti akan kita selesaikan bersama. Ini tinggal dipotong-potong ya sisa benangnya.